Mas, Mau itu. coklat saus nggak? Iya, tadi aku mau. Halo para pecinta serial, bagaimana kabarnya? Masih bersama saya Bang Edwin di serial Layangan Putus. Dan tak terasa kita telah masuk ke episode yang kelima bagian B. Karena kalian telah siap untuk itu, tak perlu berlama-lama lagi. Mari langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Di awal scene memperlihatkan Lydia yang sedang ngobrol bersama Miranda. Lydia mengatakan kalau keadaan Brandon sekarang dikarenakan faktor lingkungan yang ada di rumahnya. Miranda lantas menanyakan apakah yang dialami Brandon sekarang bisa terjadi terhadap Raya. Mendengar pertanyaan Miranda, Lydia pun terlihat diam 1000 bahasa. Kemudian di awal scene memperlihatkan Lydia yang sedang ngobrol bersama Miranda. Lydia mengatakan kalau keadaan Brandon sekarang dikarenakan faktor lingkungan yang ada di rumahnya. Miranda lantas menanyakan apakah yang dialami Brandon sekarang bisa terjadi terhadap Raya. Mendengar pertanyaan Miranda, Lydia pun terlihat diam 1000 bahasa. Kemudian terlihat Kinan yang sedang menidurkan Raya. Raya lalu mempertanyakan janji ayahnya yang pulang cepat kepada Kinan. Kinan mencoba membujuk Raya dengan memberikan alasan mungkin saja ayahnya sedang ada meeting di kantornya. Di lain tempat, King Buaya Darat yakni Aris datang menemui selingkuhannya di mobil. Rupanya kedatangan Haris dikarenakan telah dipanggil oleh Lydia yang ingin menanyakan persoalan Miranda yang menanyakan Raya kepadanya. Lydia pun mulai takut kalau perselingkuhan mereka telah dicurigai oleh orang lain. Namun Haris mencoba untuk menenangkannya. Haris juga mengatakan kalau tak ada yang perlu dikhawatirkan. Meski Miranda mengetahui rahasianya, dia pun tahu rahasia Miranda. Lagi pula Miranda tak punya bukti untuk itu semua, ungkap Haris menambahkan. Keesokan harinya, Kinan bertemu dengan Lola. Lola lantas memberikan identitas yang telah dia kumpulkan kepada Kinan. Di sana, Lola berhasil menemukan alamat KTP dan juga alamat kosan Lydia. Serta Lola menanyakan dengan serius ke Kinan, apakah itu buat temannya atau buat dia. Sambil berpura-pura tertawa, Kinan pun mengatakan itu semua buat temannya. Dan setelah di rumah, Kinan terlihat mencatat sesuatu sambil emosi. Dia melemparkan pulpen dan mengenai foto dia dan Aris. Dia pun terlihat sedih, pikirannya seperti sedang kacau. Memasuki hari berikut, Kinan datang ke hotel tempat Lydia. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita. Kinan memberitahukan kalau dia adalah sepupu Lydia. Kinan menanyakan keberadaan Lydia, namun wanita itu mengatakan kalau Lydia telah pindah. Namun dia tak tahu di mana alamatnya sekarang. Kinan pun meminta nomor telepon Lydia, namun kata wanita itu dia tak mempunyai nomor Lydia. Sebelum pergi, wanita itu juga menanyakan nama Kinan. Kinan menjawab kalau namanya adalah Sari. Tak lama setelah Kinan pergi, wanita itu mengabarkan ke Lydia. Dia menceritakan ke Lydia tentang ciri-ciri seseorang yang mencari dirinya. Tak ingin rahasianya terbongkar, Lydia pun membenarkan kalau Kinan adalah saudaranya. Setelah itu, Lydia kembali bertemu Haris. Dia menceritakan tentang seseorang yang sedang hamil yang bernama Sari sedang mencari dirinya. Lagi dan lagi, Haris membujuk serta menenangkannya. Singkat cerita,
Kinan kembali menyelidiki hal-hal tentang Lydia. Dan seketika dia menutup laptopnya karena Kinan mendengar Haris yang akan masuk ke kamarnya. Setelah itu, Haris menyuruh Kinan untuk mengambilkan cemilan di lantai bawah. Kinan sepertinya tahu maksud dari Haris. Dia lantas memasukkan bukunya ke laci dan menyembunyikan kuncinya di sebuah pot bunga. Dia juga menyuruh Haris untuk segera mandi. Setelah Kinan pergi, Haris diam-diam datang dan menggeledah tempat Kinan. Dan Kinan masuk secara tiba-tiba yang membuat Haris kaget menyenggol sebuah kursi di dekatnya. Kinan disuruh pergi lagi oleh Haris ke bawah. Sementara Kinan menyuruh Haris untuk segera mandi. Dan Kinan kembali masuk secara mengejutkan. Dia berniat menangkap basah Haris, namun untung saja Haris dalam posisi masih berdiri tegak. Kini pagi pun tiba. Raya bercerita tentang anak kucing temannya yang telah mati. Selain itu, Raya juga menceritakan tentang Brandon yang mempunyai 2 sekolah. Namun sekolah kedua Brandon hanya mempunyai 1 orang guru, dan guru itu bernama Lydia. Seketika Kinan pun kaget mendengar nama Lydia. Kini siang pun berganti malam. Terlihat Kinan yang sedang tidur, lalu dia bermimpi sedang bermain layangan bersama Haris dan Raya. Namun Haris memberikan benang layangan itu kepada Kinan dan dia pergi dengan Raya, meninggalkan Kinan yang membuat layangan itu putus. Dia memanggil-manggil Haris, namun Haris dan Raya telah pergi entah kemana, yang membuat Kinan terbangun dari tidurnya. Dia pun melanjutkan mencari keberadaan Raya dan Haris di dalam rumahnya. Ketika turun dari tangga, dia seperti melihat sesuatu yang belum diketahui karena episode pun telah berakhir. Saksikan terus keseruan serial layangan putus hanya bersama channel Bang Edwin. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan lain hal. Sampai jumpa di episode selanjutnya.